Ada daging yang dihadiahkan pada beliau, kemudian ternyata haram, kemudian suruh kasih pada para budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat hikmah Lat Sidokiri, alhamdulillah pada saat ini kita dipertemukan kembali. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang zakat atau sedekah dari sesuatu yang haram atau dari harta yang haram. Pertama, zakat. Zakat di sini untuk sesuatu yang haram ini jelas tidak diperbolehkan, atau bahkan bukan tidak dibolehkan bahasanya, tapi tidak wajib zakat. Karena di antara syaratnya wajib zakat itu adalah hartanya harus suci. Umpama harta dagangan pun yang diperdagangkan harus harta yang halal. Begitu juga umpama zakat fitrah pun, jadi yang dizakatkan harus makanan pokok yang halal. Sedangkan sesuatu yang dimiliki tentunya, jadi sedangkan sesuatu yang haram ini ada kemungkinan itu adalah bukan milik seseorang, karena didapatkan biasanya kalau haram cara mendapatkannya berarti secara transaksinya tidak diakui oleh syariat, sehingga dikatakan bukan harta milik. Kalau bukan harta miliknya otomatis tidak wajib, bukan hanya tidak boleh tapi tidak wajib zakat, ya tentunya tidak boleh dizakatkan karena itu adalah bukan harta miliknya sendiri. Itu sedikit tentang bagaimana hukumnya berzakat dari harta milik yang haram. Jadi intinya tidak boleh, bahkan berangkatnya bukan tidak boleh tapi tidak wajib dizakati karena bukan miliknya. Jadi misalnya ada orang punya kekayaan sudah mencapai wajib zakat, akan tetapi kekayaan itu didapatkan dengan cara yang haram, maka dia tidak berkewajiban zakat karena hakikatnya itu secara hukum syariat bukan harta yang dia miliki secara sah. Kemudian mengenai sedekah atau sedekah dengan sesuatu yang sama haram ya. Jadi ada orang memiliki harta haram seperti tadi tentunya, jadi cara mendapatkannya tentunya, atau dia mendapatkan harta yang tidak dilalui secara sah menurut syariat, berarti namanya haram. Ya misalnya contohnya hasilnya judi misalnya, atau hal-hal yang lain. Ini untuk mensedekahkan boleh. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang bolehnya mensedekahkan harta yang haram ini, sebenarnya ada beberapa ulama yang yang agak keras melarang mensedekahkan sesuatu yang haram, sesuatu yang bukan miliknya. Di antaranya seperti ada Imam Fudail bin Iyad diceritakan di dalam kitab Ihya itu. Jadi saya tidak mau mensedekahkan sesuatu yang haram. Karena apa? Karena saya sendiri tidak mau makan barang haram, otomatis juga saya tidak rela ada orang lain makan barang haram. Ini pendapat ulama, contohnya ulama tasawuf, yaitu Imam Fudail bin Iyad, yang tidak memperbolehkan lah umpamanya. Akan tetapi Imam Al-Ghazali sendiri di dalam kitab Ihya-nya itu menyikapi hal ini dengan panjang lebar, di mana Imam Al-Ghazali pada intinya memperbolehkan mensedekahkan barang yang haram tersebut.
Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh beliau Imam Al-Ghazali di dalam menghukumi bolehnya mensedekahkan sesuatu yang haram ini. Jadi pertama ada hadis katanya. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis mendapatkan hadiah atau pemberian berupa kambing yang ternyata setelah diurus-urus beliau ternyata kambing itu gampangnya haram, jadi tidak sesuai syariat lah gampangnya. Setelah itu ternyata Kanjeng Nabi memerintahkannya untuk memberikan daging kambing, itu daging bukan kambingnya ya, daging kambing yang sudah diberikan oleh Nabi itu bukan suruh buang oleh Kanjeng Nabi, tapi disuruh kasih makan pada para budak-budak. Nah ini pertama Imam Ghazali yang menghukumi boleh karena ada hadis Nabi. Di antara ya itu intinya adalah Nabi memerintahkan mensedekahkan daging kambing yang dihadiahkan kepada beliau karena beliau sendiri tidak memakannya, kemudian diperintahkan pada sahabat untuk memberikan makan pada budak, bukan untuk membuangnya. Ini salah satu dalil yang dari hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian juga ada dalil athar katanya, yaitu qaulus sahabah. Jadi ada sahabat Ibnu Mas'ud suatu ketika jadi membeli seorang budak ya, ternyata tidak ketemu pemiliknya. Jadi tidak ketemu pemiliknya untuk membayar samannya. Jadi ada budak tidak ketemu pemiliknya. Jadi beliau sahabat Ibnu Mas'ud ini kemudian mencari-cari di mana pemiliknya budak ini. Ternyata setelah dicari-cari lama tidak ketemu tetap pemiliknya, sedangkan budak sudah ia beli, sudah ia bawa. Akhirnya yang dilakukan oleh beliau, oleh Imam Ibnu Mas'ud adalah mensedekahkan saman tadi itu. Jadi samannya budak, jadi fatasaddaqa bis saman. Kemudian beliau di dalam bersedekah itu mengatakan Allahumma hadza anhu in radiya. Jadi ini samannya adalah sedekah untuk pemilik budak ini jika dia rela ya. Wa illa fal ajruli. Umpama dia tidak nerima ya pahalanya untuk saya katanya. Ini salah satu dalil yang nomor 2 dari fi'lu sahabah lah gampangnya. Kalau tadi dari fi'lu Nabi, sekarang adalah fi'lu sahabah. Kemudian Imam Al-Ghazali juga memakai dalil qiyas. Jadi bagaimana dalil qiyasnya? Begini, harta haram itu ya, jika memang itu sudah tidak ditemukan pemiliknya, jadi khususnya di dalam bab tobat ini juga dibahas, harta haram yang ada di tangan seseorang jika tidak ditemukan pemiliknya, maka ini adalah bena-bena ya, di antara mau dibuang atau mau diberikan lah gampangnya. Sebab untuk dikembalikan pada pemiliknya sudah tidak mungkin. Ini sudah gambaran untuk tidak mungkin mengembalikan pada pemiliknya. Jadi kalau harta haram tadi kalau selama masih diketahui pemiliknya ya harus dikembalikan. Tapi kalau sudah dirasa tidak diketahui siapa pemiliknya, ini yang ada 2 hal yang harus dihadapi oleh orang itu gampangnya. Satu sisi dia tidak boleh pakai sendiri. Sisi lain umpama dia buang juga eman-eman, termasuk ya bisa dikatakan termasuk idaatul mal atau membuang harta. Yang satu sisi tidak boleh sekalipun ini bukan miliknya sendiri ya sisi lain. Oleh karena itu katanya Imam Ghazali secara qiyas, maka harta yang ada di tangannya yang haram tadi itu maka lebih baik ditasarrufkan atau digunakan untuk hal-hal kebaikan ya, hal-hal kebaikan. Hal-hal kebaikan ya bisa disedekahkan kepada orang fakir miskin, juga bisa digunakan untuk membangun sarana ibadah atau tempat-tempat umum. Karena apa Imam Ghazali menghukumi demikian? Karena jika dibuang sama sekali maka ini sudah tidak dapat manfaat sama sekali, baik pemiliknya atau harta ini. Jadi pemiliknya juga tidak dapat pahala misalnya dibuang,
Akan tetapi jika harta ini disedekahkan, misalnya disedekahkan pada orang miskin misalnya, otomatis harta yang dikasihkan pada orang miskin ini sekalipun haram awalnya, maka dia akan harta ini dapat dapat untuk memenuhi kebutuhan si miskin. Berarti ada manfaat lah kampanye satu sisi. Di samping itu, misalnya ini kemudian si miskin kemudian mendoakan pada yang memberi, maka otomatis juga orang yang punya karena hakikatnya itu bukan hakikatnya yang memberi, tapi hakikatnya miliknya yang punya, maka orang yang punya harta itu juga akan dapat pahala yang mungkin tidak disadari. Jadi bisa jadi ada seseorang itu mendapat pahala tidak disadari karena apa? Karena misalnya hartanya pernah hilang atau gimana lah, yang penting pernah lepas darinya, ternyata disedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya misalnya. Maka suatu saat dia akan dapat pahala tanpa merasa dia melakukan perbuatan baik. Nah misalnya ada orang yang mengingkari hal ini, dia akan sedekah tanpa keinginan sendiri mungkin dapat pahala. Kemudian Imam Ghazali untuk menjawab misalnya ada keiskalan demikian, Imam Ghazali menjawabnya dengan ada sebuah hadis. Jadi ada hadis yang menjelaskan bahwa seorang gampanglah petani lah. Jadi seseorang yang menanam, orang menanam pohon misalnya pohon mangga misalnya, buah mangganya dimakan binatang, dimakan codot, dimakan apalah atau jatuh diambil orang misalnya. Jadi dia tidak secara sengaja ingin memberikan buahnya kepada codot atau pada orang yang menemukan yang jatuh misalnya. Tapi dia dapat pahala dalam hati disebutkan dalam hati tersebut bahwa dia akan mendapatkan pahala. Jadi seorang petani nanam padi dimakan burung. Jadi yang dimakan burung itu jadi pahala, bukan hilang cuma-cuma sebenarnya. Tapi itu adalah jadi pahala yang sebenarnya tanpa ada keinginan baginya untuk mensedekahkannya atau untuk mendapatkan pahala. Inilah mungkin beberapa alasan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang kampanye memperbolehkan mensedekahkan barang yang haram yang ada pada miliknya. Jadi intinya boleh, dalilnya hadis. Saya ulangi lagi, saya ringkas. Pertama itu fi'lun Nabi, ada daging yang dihadiahkan pada beliau kemudian ternyata haram, kemudian suruh kasih pada para budak. Kemudian fi'lus sahabat, dicontohkan sahabat Ibnu Mas'ud tadi itu. Kemudian ada dalil kias yang dikiaskan pada hadis orang menanam orang yang menanam pohon atau padi atau seterusnya, di antara buahnya dimakan oleh binatang atau hewan tanpa disengaja, dia akan dapatkan pahala. Di samping itu juga apalagi di dalam bab tobat, di dalam bab malun do'ik juga gitu. Seseorang miskin dia juga punya hak bagian dari harta yang sudah tidak diketemukan siapa pemiliknya. Jadi bagi si miskin halal memakan harta yang awalnya haram tadi itu, karena memang sebenarnya dia punya hak dari harta yang tidak ketemu pemiliknya tadi itu. Inilah mungkin sedikit yang bisa sampaikan tentang penjelasan tentang sedekah zakat, pertama dari sesuatu yang haram atau harta yang haram, begitu juga sedekah dari harta yang haram. Demikian, moga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.